Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Fadila Ramadan. Dalam video ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya atau hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Uji Performa Mesin Diesel 1 Silinder menggunakan solar murni dan campuran biodiesel limbah minyak ikan tuna. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Imron Rosyadi STMT, dan Ibu Dr. Insinyur Ni Ketut Caturwati MT. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana performa motor diesel menggunakan bahan bakar solar dan campuran biodiesel limbah minyak ikan, produk katalis zeolit dan katalis basa pada mesin diesel. Dan yang kedua, bagaimana konsumsi spesifik bahan bakar solar dan campuran minyak ikan atau minyak biodiesel hasil olahan limbah minyak ikan, produk katalis zeolit dan produk katalis basa pada mesin diesel. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengetahui performa mesin diesel berupa daya, yang pertama daya dan torsi dengan menggunakan bahan bakar solar dan campuran biodiesel minyak ikan, produk katalis zeolit dan katalis basa. Dan yang kedua yaitu mengetahui konsumsi spesifik bahan bakar atau SFC dari solar dan campuran minyak ikan, biodiesel, produk katalis zeolit alam dan katalis basa pada mesin diesel. Manfaat dari penelitian saya yang pertama yaitu dapat menunjang proses pembelajaran mahasiswa di bidang konversi energi, dan yang kedua, mesin diesel yang dapat digunakan meskipun sumber energi bahan bakar minyak bumi terbatas. Yang ketiga, dapat membantu mempermudah para nelayan untuk membuat bahan bakar secara mandiri. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas gas buang yang lebih ramah lingkungan. Yang kelima, pengembangan minyak ikan dalam proses pembuatan biodiesel sebagai bahan bakar. Batasan masalah yang saya batasi yaitu penelitian hanya berfokus pada solar dan campuran biodiesel minyak ikan yang digunakan sebagai bahan bakar untuk mengetahui performansi mesin diesel. Yang kedua, perancangan alat tidak dihitung. Yang ketiga, bahan bakar yang diuji adalah solar dan campuran biodiesel minyak ikan dengan campuran sebanyak 10%, 20%, dan 30%. Mesin diesel yang digunakan untuk penelitian ini adalah mesin diesel buatan Cina dengan tipe R175A 1 silinder. Metodologi penelitian yang saya buat yaitu pertama, dari mulai dan membaca studi literatur. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Yang ketiga, pengumpulan alat dan bahan. Dan selanjutnya itu pembuatan skema engine test dan pengujian karakteristik atau properties bahan bakar. Lalu kita mulai ke pengujian mesin dengan memulai mesin atau menyalakan mesin, engine start, dengan memperlihatkan bahan bakar, RPM, dan pembebanan mesin. Yang diambil adalah tegangan, arus, dan waktu konsumsi bahan bakar. Selanjutnya pengambilan data, analisa data, yaitu datanya daya, torsi, SFC, dan brake mean effective pressure atau BMEP. Lalu pembuatan laporan, kesimpulan, dan selesai atau penelitian selesai. Variabel penelitiannya yaitu ada 3. Yang pertama bahan bakar, yang kedua pembebanan mesin, dan yang ketiga putaran mesin atau RPM. Bahan bakarnya yaitu solar murni, biosolar Pertamina, B10 minyak ikan zeolit, 90% solar atau yang dimaksud di sini adalah 90% solar ditambah 10% minyak ikan dengan katalis zeolit. Selanjutnya yaitu B20 minyak ikan zeolit dengan campuran 20% minyak ikan katalis zeolit. Yang ketiga, B30 minyak ikan zeolit dengan 30% campuran minyak ikan dengan katalis zeolit. Dan yang selanjutnya yaitu B10 minyak ikan basa, B20 minyak ikan basa, dan B30 minyak ikan basa, yaitu bahan bakar dengan campuran biodiesel minyak ikan dengan katalis basa.
Pembebanan ada 3 juga, yaitu 3000 watt, 4000 watt, dan 5000 watt. Putaran mesin 1500 rpm, 2000 rpm, dan 2500 rpm. Untuk alat dan bahan pengujian karakteristik atau properties bahan bakar yaitu pignometer untuk pengujian densitas atau massa jenis bahan bakar. Yang kedua viskometer untuk mengetahui atau mengukur viskositas dinamis dari bahan bakar. Dan yang ketiga yaitu flash point tester untuk mengetahui titik nyala dari bahan bakar itu sendiri. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk pengujian mesinnya. Yang pertama ada mesin diesel, yaitu mesin diesel Dongfeng R175A 1 silinder. Yang kedua ada alternator, yaitu alternator Dongfeng ST5 kW. Yang ketiga ada stopwatch. Yang keempat ada buret untuk mengukur penurunan konsumsi bahan bakar. Yang kelima ada tachometer untuk mengukur RPM mesin dan RPM alternator. Selanjutnya ada panel pembebanan, yang di sini ada multimeter, MCB, saklar, dan beberapa lampu dengan spesifikasi tertentu. Dan selanjutnya ada bahan bakar yang diuji. Metode pengambilan datanya untuk karakteristik bahan bakar, yang pertama densitas. Pengujian dilakukan dengan menuangkan sampel atau bahan bakar ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 25 mili, yang massa labunya telah diukur terlebih dahulu, yaitu 21,67 gram. Sebagai contoh, massa labu dan sampel salah satu biodiesel senilai 41,3 gram dengan selisihnya yaitu 19,63 gram. Jadi hasil dari massa persatuan volume biodiesel ini atau massa dibagi volume yaitu 0,7852 gram per mili. Selanjutnya viskositas. Sejumlah sampel diaduk dengan kecepatan dan jenis rotor tertentu hingga terdapat nilai yang timbul di display layar. Pengujian dilakukan dengan jenis rotor 1, yang mana ada 4 jenis rotor untuk kekentalan cairan yang berbeda, dengan speed rotor ketiga yaitu 30 rpm hingga muncul hasil yang sesuai di display. Yang ketiga ada flash point yaitu titik nyala. Sejumlah sampel dipanaskan dengan kecepatan pemanasan tertentu sambil diaduk dan dalam sebuah cup tertutup. Pengujian penyalaan dimulai dilakukan pada setiap kenaikan temperatur 3 derajat dengan mendekatkan api penyala ke atas permukaan sampel sampai flash point terdeteksi, atau ketika derajatnya atau temperatur telah sampai, atau bisa dibilang api menyala pada temperatur tersebut. Untuk metode pengambilan data performa mesin, di sini ada gambar skematiknya yang telah ditandai dengan nomor dan keterangannya. Itu yang pertama ini mengisi bahan bakar diesel pada tangki mesin diesel, yaitu di buret itu sendiri. Yang kedua menghidupkan mesin. Yang ketiga mengatur kecepatan putar mesin 1500 rpm. Yang keempat menyalakan beban lampu 3000 watt. Yang kelima mengukur besar putaran alternator, tegangan, dan arusnya, yang kita cek di multimeter itu. Yang keenam mengukur waktu yang dibutuhkan mesin dalam penggunaan bahan bakar sebanyak 10 mili. Yang ketujuh mencatat hasil data yang dapat. Yang kedelapan kembali melakukan langkah keempat dengan merubah variasi pembebanan sebanyak 2 kali, yaitu 4000 dan 5000 watt. Kembali melakukan langkah ketiga dengan mengubah variasi putaran mesin menjadi 2000 dan 2500 rpm. Selanjutnya mengulangi pengujian di atas untuk bahan bakar yang lain atau bahan bakar campuran biodiesel minyak ikan. Hasil dan pembahasannya yaitu yang pertama ada analisa karakteristik bahan bakar. Di sini telah tertampang tabel dari hasil penelitian bahan bakar, yaitu densitas, flash point, dan viskositas. Dengan nilai tertingginya yaitu untuk densitas terdapat pada biosolar Pertamina dengan nilai 808,52 kg per meter kubik.
Sedangkan yang terendah itu yaitu solar di sini mohon maaf ada kesalahan, yaitu yang terendah itu seharusnya adalah B30 minyak ikan basah, yaitu 0,795,2 kg per meter kubik. Selanjutnya ada viskositas. Viskositas terbesar yaitu biosolar Pertamina ya, dengan nilai 4 megapascal per second, milipascal per second, atau MPa per second. Sedangkan yang lain memiliki viskositas yang sama yaitu 3 MPa second. Selanjutnya titik nyala atau flash point. Yang terendah adalah B30 minyak ikan basah yaitu 51 derajat Celcius. Sedangkan bahan bakar solar murni menjadi yang tertinggi yaitu 59 derajat Celcius. Untuk performa mesin di sini pengujian dilakukan dengan kecepatan 1500, 2000 dan 2500 rpm. Pembebanan dengan menggunakan generator variasi 3000 watt, 4000 dan 5000 watt. Yang dicari yaitu yang didapatkan nilai-nilai parameternya yaitu daya, kecepatan aliran bahan bakar atau fuel consumption ratio, dan konsumsi bahan bakar spesifik atau SFC. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu BMEP atau Brake Mean Effective Pressure di setiap kecepatan atau putaran mesinnya. Daya efektif atau brake horsepower adalah daya aktual yang dihasilkan poros engkol, merupakan daya bersih yang dihasilkan oleh poros mesin. Karena adanya kerugian gesek dan sebagian daya yang digunakan untuk menggerakkan peralatan tambahan, maka daya efektif lebih kecil dari daya indikatif. Nilainya didapatkan dari indicated power atau daya maksimal yang dapat dihasilkan poros mesin dikurangi daya yang hilang akibat adanya gesekan atau kelembaban dan sebagainya. Untuk daya efektif sendiri dihitung dengan persamaan tegangan dikali arus dikali faktor daya dibagi efisiensi mekanis dan efisiensi transmisi. Di sini ada hasil dari perhitungan atau data yang telah dihitung melalui persamaan tadi. Tertinggi yaitu pada beban 5000 watt dengan solar murni yaitu 3,791 kW. Sedangkan untuk bahan bakar biodiesel yang tertingginya yaitu ada di B10 Zeolite dengan nilai 3,705 kW. Dan yang terendah yaitu pada beban 3000 watt dengan bahan bakar B30 basah putaran mesin 1500 rpm dengan nilai 1,425 kW. Daya ketika dibuat grafik dari hasil perhitungan yang telah dibuat, daya semakin besar seiring dengan pertambahan putaran mesin dan kenaikan beban. Daya maksimum bahan bakar biodiesel minyak ikan yaitu 3,705 kW dengan bahan bakar B10 Zeolite alam pada putaran mesin 1500 rpm pembebanan 5000 watt yang telah saya jelaskan tadi. Di sini penurunan di sini kita lihat terjadi penurunan dari solar murni ke bahan bakar biodiesel. Hal tersebut terjadi karena karakteristik bahan bakar biodiesel itu sendiri, bahan bakar solar yang dicampur biodiesel memiliki karakteristik yang lebih rendah dari titik nyala dan densitasnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi daya dari setiap putaran mesin dan pembebanannya. Selanjutnya torsi. Torsi merupakan gaya yang bekerja pada poros engkol atau crankshaft. Nilai torsi yang dihasilkan mesin didapatkan dari persamaan berikut. Torsi yaitu daya efektif dikali 60.000, maaf ini nolnya kurang, dibagi 2 dikali pi dikali putaran mesin atau N.
Di sini ada hasil dari perhitungan torsi. Tertinggi yaitu solar murni 17,511 Nm, dan tertinggi untuk bahan bakar biodiesel yaitu 17,14 Nm, yaitu B10 zeolit alam. Dan terendah yaitu B30 basa 3000 watt 1500 rpm dengan nilai 8,98 Nm. Dari grafik yang dilihat yang setelah dibuat di sini dapat dianalisa bahwa nilai torsi semakin besar seiring dengan pertambahan beban dan kecepatan putaran mesin, kecuali pada pembebanan 3000 watt putaran mesin 2500 rpm. Torsi maksimum bahan bakar biodiesel minyak ikan adalah 17,14 Nm pada B10 zeolit alam minyak ikan. Untuk nilai torsi yang dihasilkan sendiri, bahan bakar biodiesel rata-rata nilainya 3,501% untuk minyak ikan zeolit alam dan 4,570% untuk biodiesel minyak ikan basa yang masing-masing lebih kecil dari solar. Untuk daya tadi 3,613% lebih rendah dari solar murni, dan untuk minyak ikan zeolit alam dan untuk yang minyak ikan basa 4,707% lebih rendah dari solar murni. Selanjutnya konsumsi bahan bakar atau konsumsi bahan bakar spesifik atau SFC, specific fuel consumption, menunjukkan penggunaan bahan bakar terhadap daya yang dihasilkan atau kilogram per kilowatt hour. Adapun nilainya didapatkan dari persamaan full consumption ratio per daya efektif. Di sini ada hasil konsumsi bahan bakar spesifik. Data yang terbaik atau hasil yang terbaik yaitu bahan bakar B20 basa pada beban 4000 watt 2000 rpm yaitu 504,7 gram per kWh. Ditinjau dari nilai SFC, biodiesel minyak ikan memiliki performa lebih baik dibandingkan dengan solar. Penggunaan bahan bakar biodiesel minyak ikan pada putaran mesin 2000 rpm, setiap pembebanan didapatkan nilai SFC biodiesel rata-rata lebih hemat 1,733% untuk biodiesel zeolit dan 2,278% untuk biodiesel basa yang masing-masing dibandingkan dengan solar. Untuk break-main effective pressure itu adalah proses pembakaran campuran udara bahan bakar menghasilkan tekanan yang bekerja pada piston sehingga melakukan langkah kerja. Besarnya tekanan ini berubah-ubah sepanjang langkah piston tersebut. Bila diambil tekanan yang berharga konstan yang bekerja pada piston dan menghasilkan kerja yang sama, maka tekanan tersebut dikatakan sebagai kerja per siklus per volume langkah piston. Tekanan efektif rata-rata teoretis bekerja sepanjang volume langkah piston sehingga menghasilkan daya yang besarnya sama dengan daya efektif. Tekanan efektif rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut. Daya efektif dikali 2 dikali 1000 per volume silinder mesin dikali 2 dikali Pi dikali RPS dikali I itu sendiri. Ini dari hasil persamaan yang tadi, BMEP terbaik itu untuk bahan bakar biodiesel yaitu pada B10 zeolit dengan nilai 97.122,08 Newton per meter persegi. Dari grafik yang telah dibuat dapat dilihat nilai BMMP semakin besar seiring dengan kecepatan mesin, kecuali pada pembebanan 3000 watt turun di 2500 rpm. Nilai maksimum BMMP bahan bakar biodiesel yaitu 97.122,08 Newton per meter.
Secara keseluruhan nilai rata-rata BMP yang dihasilkan bahan bakar biodiesel 3,501% untuk biodiesel minyak ikan zolit dan 4,570% untuk biodiesel minyak ikan basah yang keduanya lebih kecil dibandingkan dengan solar. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah dilakukan, disimpulkan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, penggunaan bahan bakar biodiesel minyak ikan zolit dan basah memperlihatkan daya torsi dan BMEP-nya menurun. Yang pertama, daya rata-rata yang dihasilkan mesin menggunakan bahan bakar minyak ikan zolit sebesar 2,738 kW, sedangkan solar 2,840 kW. Hal ini mengalami penurunan sebesar 3,613% untuk minyak ikan zolit dibandingkan dengan penggunaan solar. Sedangkan untuk minyak ikan katalis basah rata-ratanya sebesar 2,707, sedangkan solar 2,840 kW. Hal ini mengalami penurunan sebesar 4,707%. Torsi untuk minyak ikan zolit sebesar 13,587 Nm rata-ratanya, sedangkan solar 14,080 Nm. Ini mengalami penurunan sebesar 3,501%. Untuk bahan bakar minyak ikan basah, biodiesel minyak ikan basah, rata-ratanya sebesar 13,437 Nm, sedangkan solar 14,080 Nm. Jadi mengalami penurunan sebesar 4,570%. Untuk BMEP minyak ikan zolit bahan bakarnya memiliki hasil rata-rata 76.980,7 Nm persegi, sedangkan solar 79.773 Nm persegi. Hal ini mengalami penurunan sebesar 3,501%. Untuk bahan bakar biodiesel minyak ikan basah menghasilkan rata-rata sebesar 76.127,5 Nm persegi, sedangkan solar 79.773,74 Nm persegi. Hal ini mengalami penurunan sebesar 4,570% untuk yang minyak ikan basah. Selanjutnya ditinjau dari SFC-nya, untuk biodiesel minyak ikan zolit itu lebih baik 1,7733% dibandingkan dengan solar. Sedangkan untuk biodiesel minyak ikan basah 2,278% lebih baik dibandingkan dengan solar. Hal ini disebabkan juga karena laju aliran massa bahan bakar atau fuel consumption ratio biodiesel minyak ikan lebih rendah dari bahan bakar solar murni dan biosolar Pertamina. Yang ketiga yaitu berdasarkan grafik daya dan SFC diketahui bahwa daya optimal mesin diujikan yaitu kisaran 3,5 kW sampai 4,5 kW dari putaran 1800 hingga 2200 RPM. Hal ini juga dipengaruhi nilai peningkatan torsi dan daya yang signifikan yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sekian pemaparan hasil tugas akhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.